Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Luki Fatur Rahman dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan. IAIN Pekalongan mempunyai 4 tagline yang harus kita pahami, yaitu spirituality, scientific, entrepreneurship, dan nationality. Visi dan misi FEBI. Terwujudnya Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di bidang global dalam mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat soleh, cerdas, unggul, dan moderatnya. Profil mahasiswa FEBI. Mahasiswa FEBI bibit unggul. 1. Beragam mahasiswa. Mahasiswa FEBI beragam dari suku, lintas provinsi, dan bahkan dari beda negara, Thailand. 2. Bersih. Yang dimaksud bersih adalah tidak terpapar narkoba dan isu radikalisme. 3. Berprestasi. Mahasiswa FEBI IAIN Pekalongan telah berprestasi di bidang lokal, nasional, bahkan internasional. Mahasiswa FEBI IAIN Pekalongan mempunyai 496 mahasiswa yang telah distribusikan 12 kelas. FEBI IAIN Pekalongan mempunyai 4 postur mahasiswa baru, mulai dari ekonomi syariah, akuntansi syariah, perbankan syariah. Ekonomi syariah ada 193 mahasiswa baru, akuntansi syariah ada 144 mahasiswa baru, perbankan syariah ada 159 mahasiswa baru. Ketika menjadi mahasiswa baru, maka ada beberapa pintu masuk ketika melakukan kegiatan-kegiatan perkuliahan. Pintu masuk itu adalah SIKADU, Sistem Informasi Akademi Terpadu. FEBI IAIN Pekalongan menggunakan kurikulum kualifikasi nasional Indonesia atau bisa disebut KKNI. Apa isi kurikulum tadi? Mata kuliah, profil kelulusan, capaian pembelajaran, dan lain sebagainya. Untuk profil kelulusan ekonomi syariah akan menjadi praktisi ekonomi syariah, entrepreneur ekonomi syariah, analisis ekonomi syariah, dan peneliti muda. Lalu, profil kelulusan perbankan syariah menjadi ahli pemasaran perbankan syariah, ahli keuangan perbankan syariah, peneliti kajian perbankan syariah, dan entrepreneur. Lalu terakhir, profil kelulusan akuntansi syariah menjadi akademik, peneliti, konsultan, dan lain sebagainya. Seluruh kegiatan akademik dan non-akademik diarahkan untuk mendukung profil kelulusan. SKS FEBI IAIN Pekalongan. SKS atau Satuan Kredit Semester di FEBI IAIN Pekalongan ada 140-160. Ekonomi Syariah ada 145 SKS, akuntansi syariah ada 148 SKS, perbankan syariah ada 147 SKS. Itu ditempuh dalam 8 semester. Semester 1 sampai 6 terdiri dari teori dan praktikum, semester 7 ada magang dan KKN, semester 8 ada skripsi. Gedung FEBI IAIN Pekalongan ada 4 lantai, terdiri dari lantai 1 untuk Subak Akademi, lantai 2 untuk dekanat, lantai 3 untuk meeting room, lantai 4 untuk laboratorium. Keuangan FEBI IAIN Pekalongan menggunakan UKT, uang kuliah tunggal. UKT dibayarkan tiap awal semester. UKT masuk ke kas negara melalui rekening institut. UKT bisa digunakan jika disetujui oleh Kementerian Keuangan. Tema FEBI IAIN Pekalongan. Apa itu? Program advokasi, kebijakan kampus, pelatihan kepemimpinan, mahasiswa, festival assessment motivation,
dialog intelektual, kajian ekonomi, Kurama Febi, roadshow, keuangan digital syariah, HMJ ekonomi syariah. Apa itu? Effective presentation training, dialog public ekonomi syariah, section event HMJ ekonomi syariah, pelatihan dan kajian penulisan KTI, seminar digital marketing, 7 event HMJ ekonomi syariah. Resum dari Ibu Susminingsih, etika mahasiswa, berperilaku bersikap dengan baik, tidak muncul miskomunikasi atau kesalahpahaman. Berikutnya juga tentang berbusana. Berbusana juga penting sekali. Jangan lupa kita tinggal dalam beberapa tahun. Selain menjalankan kebiasaan untuk berorganisasi melalui UKM, melalui perkuliahan, juga kita akan menjalani tradisi kehidupan bersama di dunia kampus. Untuk itu kita harus menyesuaikan cara berbusana kita. Di situ kita akan melihat bahwa di sekitar kita akan berhadapan atau bersama-sama dengan banyak orang. Banyak orang yang bisa jadi tidak sesuai atau berbeda adat kebiasaan. Ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri. Tentu ini akan membutuhkan satu momen, satu periode untuk beradaptasi. Di situ kita perlu mengenali nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua pihak, baik itu yang dari Jawa, dari luar Jawa maupun dari luar negeri, baik itu perempuan maupun laki-laki. Karena itu di sini kita perlu memahami tentang apa yang disebut dengan etika. Mungkin teman-teman sejatinya tidak asing dengan istilah etika, karena kita sejak kecil diajarkan tentang budi pekerti, tentang sopan santun. Disinilah dalam dunia akademik itu disebut dengan etika. Secara sederhana, etika itu merupakan kebiasaan cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik dengan hindari tindakan yang buruk. Seseorang yang dianggap baik tentu akan disukai banyak orang. Sebaliknya, perbuatan seseorang yang dianggap jelek tentu tidak disukai. Sebab itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Hal yang lebih sederhana lagi adalah membuang sampah sembarangan. Karena di tempat kita diajarkan untuk membuat sampah pada tempatnya. Pasti kebiasaan membuat sampah sembarangan itu akan dianggap tidak beretika. Kita juga sangat menekankan agar mahasiswa itu tidak sampai terjerumus pada pergaulan bebas. Kita paham mahasiswa itu memasuki suatu periode dewasa, tingkat kedewasaan, tetapi seringkali tidak memiliki pemahaman yang representatif, pemahaman yang memadai. Bergaul di lingkungan kampus itu mudah sebenarnya. Cukup kita selain tadi berpenampilan yang sopan, juga saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa. Untuk itu, kita sangat tidak merekomendasi terjadinya bullying. Mahasiswa juga kita harapkan sesama mahasiswa jangan sampai lupa untuk menyapa teman ketika bertemu, karena kita muslim. Kita tahu salam, maka ucapkanlah salam jika bertemu. Minimal kita mengucapkan assalamualaikum. Mahasiswa-mahasiswa di lingkungan FEBI berperilaku dengan berkomunikasi yang sopan, karena itu bisa menghindari dari prasangka buruk, menjaga prasangka teman dan kita. Selalu ingin mendapatkan atau ingin memperoleh teman sebanyak-banyaknya. Jangan lupa segeralah minta maaf terlebih dahulu jika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan dengan sesama teman. Biasakan menolong teman membutuhkan, baik itu yang bersifat materi apabila kita mampu. Fasilitas maupun saran yang bisa dibutuhkan atau diberikan, pahamilah juga tentang solidaritas. Sikap baik, sikap yang beretika. Komunikasi yang bagus itu akan menumbuhkan rasa solidaritas, kepedulian. Juga kita bisa saling mengingatkan apabila ada teman yang bersikap tidak baik kepada mahasiswa yang lain. Resum dari Bapak Kuatismanto, giat menulis karya ilmiah. Sesungguhnya, menulis itu menyajikan sebuah informasi, menyajikan sebuah petugas.
Lalu sebenarnya bagaimana cara orang itu bisa memperoleh dalam kerangka akademik dari literatur-literatur yang sejadah bunyi? Jadi kalau menulis itu menyajikan kebenaran. Jika penelitian dikatakan sebagai upaya untuk baik, maka secara sederhana untuk menggunakannya orang bisa menggunakan metode sederhana. Untuk bisa memperoleh data, orang bisa melakukan wawancara, orang bisa juga menyebarkan kuesioner. Dari perolehan data itulah kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil. Dari hasil penelitian, WHO nanti bisa dibutuhkan ke dalam artikel, bisa laporan penelitian dan transportasinya, yang kemudian dipublikasikan supaya bisa dibaca oleh halayak umum. Saya kira cukup kalau saudara memiliki kepekaan untuk bisa menemukan ide-ide untuk nanti mengumpulkan skripsi maupun untuk berkas. Lalu sebenarnya menulis itu bagi saya keterampilan berbakat. Itu karena berlaku berlatih. Karena ini dalam dunia akademik nanti harus belajar yang namanya manajemen. Nanti kalau sudah kuliah saya yakin mereka diperkenalkan oleh bagaimana cara menggunakan Android. Mengapa dengan manajemen ini? Jadi kalau sewaktu-waktu menulis kemudian tinggal saja buka referensi manajemen ini. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara menyajikan sebuah karya tulis. Sebelumnya, agar baik tropis baik keseluruhan daripada tulisan maupun untuk paragraf yang secara khusus. Terakhir, dengan tidak kalah penting, untuk menunjukkan keterampilan untuk menulis, saudara harus menjaga original daripada tulisan, yang harus terhindar dari yang namanya plastinasi. Nah, umumnya sini daripada tulisan yang saudara tulis dengan urusan orang lain itu kalau tidak sah maksimal 20% atau 25%. Tulisan skripsi yang baik itu diambil dari paragraf yang baik. Bagaimana paragraf yang baik? Tentu yang pertama adalah topik sentence, yang bikin siapapun supaya orang membaca itu tergugah. Resum dari Bapak Agus Arwani, kiat sukses belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI IAIN Pekalongan. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pekalongan yang berkualitas, yang memiliki kemampuan belajar yang tinggi, dan menghasilkan sebuah lulusan yang berhasil. Mungkin lewat penyampaian ada beberapa hal yang menjadi tujuan kuliah di perguruan tinggi. Pertama, yang menjadi alasan berkeinginan berkuliah adalah orang tua. Dan di benak kita kadang tidak mau kuliah ada yang berkeinginan bekerja. Tetapi tuntutan orang tua menghendaki Anda untuk kuliah. Maka Anda kuliah dengan tujuan menyenangkan orang tua. Tapi tujuan seperti ini juga baik untuk Anda gunakan, karena bagian dari birrul walidaini. Kemudian harapan yang paling ideal, kenapa kita kuliah? Karena dengan kuliah kita nanti bisa bagian dari investasi masa depan. Kenapa investasi masa depan? Karena dengan kuliah nanti kita akan bisa menghasilkan pengetahuan yang berbeda pada saat di SMA. Orang kuliah akan memiliki pengetahuan yang lebih karena mendapatkan informasi-informasi yang banyak. Kemudian yang kedua, ada dengan kuliah kita dapat menghasilkan skill atau keterampilan. Karena dengan kuliah nanti banyak keterampilan yang kita peroleh dalam bersifat teknis maupun non-teknis. Kemudian yang ketiga, akan memperoleh teknik-teknik yang nanti bisa digunakan untuk setelah lulus nanti. Kemudian yang tak kalah penting, memiliki sikap yang lebih dewasa. Dengan kuliah nanti akan terbentuk sikap mahasiswa yang lebih memiliki attitude yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah experience. Memiliki pengalaman dengan kuliah, nanti banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan nanti. Kemudian yang perlu juga dijelaskan, mahasiswa baru kadang tidak tahu sudah masuk ke perguruan tinggi tapi masih menganggap seperti sekolah. Itu tentunya ada perbedaan-perbedaan antara kuliah dan sekolah. Di antaranya, di kuliah di kampus nanti memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab yang diserahkan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan kasus-kasus, menyelesaikan tugas-tugas, itu harus diselesaikan dengan tanggung jawab yang tidak seperti waktu di SMA. Yang kedua, di kampus atau kuliah nanti akan mendapatkan nilai yang lebih tegas. Apakah nilainya A atau B atau panggilannya C atau D nanti. Kemudian yang berikutnya,
Jumlah ujiannya lebih sedikit pada saat hendak kuliah. Nanti setiap ujiannya akan lebih sedikit. Ada model ujian lisan, ada model ujian tertulis, bahkan ada ujian penugasan dan sebagainya. Kemudian ada lagi, di kuliah itu BT-nya kecepatan mengajar lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita harus memahami cara belajar. Ada beberapa strategi dalam cara belajar. Ada model. Cara belajar visual, yaitu memahami dengan dalam bentuk gambar dan peta grafik visual. Kemudian ada menyelesaikan materi dalam bentuk benak kita. Nah, kita memikirkan suatu kisah visualisasi. Kemudian ada lagi pahami materi lewat bacaan atau gambar bacaannya. Kita lihat setiap dari, kemudian beri warna dan gambar pada zaman Anda. Itu salah satu strategi belajar siswa. Kemudian ada lagi strategi belajar auditori, yaitu bagaimana dengan baik penjelasan dosen di kelas itu Anda dengarkan dengan baik. Kemudian bagaimana kiat membaca yang efektif dalam sebuah literatur. Ada tahapan-tahapannya. Ada metode membaca dengan survei lab di lapangan suatu masalah. Kemudian ada review, yaitu mereview apa yang kita baca dengan menganalisa dan sebagainya. Bagaimana setelah kita masuk di perguruan tinggi, menyimak dan membuat catatan kuliah harus kita pahami. Bagaimana strategi menyimak aktif diajak untuk mata Anda mendengarkan dosen pada saat kuliah nanti. Secara kuliah offline maupun secara daring akan harus selalu bisa memahami mendengarkan. Kemudian kedua, aktif di kelas, baik kelas secara fisik, offline maupun secara online. Kemudian berikutnya, fokus. Anda harus bisa fokus apa yang telah diterangkan. Dengarkan dengan baik. Rekam dengan baik apa yang diterangkan oleh dosen. Kemudian selektif dalam mencatat harus dengan baik. Kemudian ingatlah yang pantas diingat. Jadi jangan mengingat apa yang tidak pantas. Bagaimanakah setelah Anda kuliah di akhir pertemuan akan ditakuti mid semester maupun akhir semester? Akan dilaksanakan ujian-ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bagaimana menghadapi ujian tersebut? Yang pertama, Anda sebelum ujian disediakan waktu untuk belajar. Jangan model SKS, sistem kebut semalam. Jangan sampai Anda sediakan waktu untuk belajar dengan baik. Kemudian tahu spesialisasi ujiannya. Kemudian agar ujian bisa berhasil, Anda siapkan materi bahan ujian. Bisa Anda peroleh di perpustakaan. Kemudian soal ujian tahun lalu juga harus bisa Anda baca. Kemudian menulis skripsi. Pada saat nanti akan lulus, kita harus bisa membuat skripsi yang baik, sesuai dengan paduan. Kemudian di sisi lain, pada saat Anda kuliah juga akan diminta presentasi. Anda harus memiliki pengetahuan tersebut. Yang terakhir, jadilah orang yang tangguh, efektif, dan produktif. Yang saya tekankan bagaimana nanti Anda menjadi seorang mahasiswa yang tangguh, tahan banting, tahan dalam segala aspek. Kemudian efektif memanfaatkan waktu yang baik, membaca yang baik. Kemudian jangan lupa produktif dalam membuat sebuah tulisan.